Baik, kepada teman-teman mahasiswa dan tendik, dosen, serta Bapak Ibu sekalian, silahkan saya berikan kesempatan 3 orang pertama untuk bertanya. Boleh angkat tangannya? Ya, 1, 2, kemudian. Oke, yang di sana terlebih dahulu. Nanti yang kedua di sini, Pak. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar dengan NPM 11020222160. Izin bertanya, Bu ya. Bagaimana cara menanggapi pertanyaan orang-orang yang menganggap bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang haus akan darah dan tidak cocok dengan zaman ini yang menjunjung tinggi HAM? Terima kasih. Oke, baik. Mau langsung dijawab atau orang kedua dulu, Bu ya? Lanjut, orang kedua silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atul bu'a afwan qablahu, Ustaz. Ya. Saya di sini ingin bertanya tentang hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya beliau bersabda akan datang di mana zaman bahwasanya umat menggenggam Islam atau akidah itu seperti menggenggam bara api. Semakin dia pegang, dia semakin panas, terasa panas di tangan. Nah, kita berada di zaman itu kalau menurut saya. Nah, baik dari kalangan muda ataupun tua, kita diuji dengan budaya atau cara berpakaian, cara akhlak, bicara, semua itu kita sedang diuji dengan itu. Bagaimana solusi terbaik untuk menangani hal-hal yang demikian bagi kaum muda khususnya dan kaum yang lebih dewasa pada umumnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Cukup? Dipersilakan, Bu ya. Baik. Yang pertama, kita tidak bisa menghentikan mulut orang menuduh. Apalagi di era seperti sekarang, orang akan bisa bicara apa saja, walaupun kita tidak setuju dengan pelecehan dan penghinaan. Tapi perdebatan atau mungkin mempertanyakan secara ilmiah itu adalah suatu hal yang tidak perlu membuat kita tersinggung. Yang perlu adalah kita harus menjelaskan Islam itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Petunjuk itulah yang akan kita sampaikan. Yang pertama, Islam dikatakan haus darah. Dari sisi mana kesimpulan itu diambil? Apakah dari aspek historis? Atau mungkin dari aspek teologis? Atau mungkin dari sisi aspek hukum? Nah, ketiga-tiganya kesimpulan yang dipertanyakan itu tidak beralasan. Kenapa? Yang pertama, dari sisi historis, di masa Nabi SAW 13 tahun Rasulullah SAW hidup dalam kondisi teraniaya. Bukan tidak ada yang mampu melawan. Bukankah para pemuda sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasul, para pemuda muslim, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyati fi izzatin. Kami di masa jahiliyah ini terpandang ya Rasul. Terpandang. Artinya tidak sembarangan orang yang ingin memukul, mengapakan. Nah, falamma aslamna, dan tatkala kami telah Islam, kunna fi dhil, kami berada dalam kondisi terhina. Rasul sudah tahu kemana arah pembicaraan. Mereka minta izin kepada Nabi untuk mengambil sikap perlawanan minimal untuk mempertahankan diri. Tapi apa jawaban Rasul? Umirtu bis sabri fala tuqatilun nas. Aku diperintahkan untuk sabar. Jangan kalian mengambil tindakan berperang melawan mereka. Tegas. Berapa lamanya? 13 tahun.
Nah, dari sisi historis begitu adanya. Dan berapa sudah gugur para sahabat di bawah alat penyiksaan. Mungkin bagi siapa yang membaca kisah Ammar bin Yasir, bagaimana orang tuanya Sumayyah, Yasir, dibunuh di hadapannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian atas perintah Allah. Umirtu bis sabr. Begitulah Islam. Nah, ketika beliau pindah ke Madinah, nah ada ini yang perlu saya ingin sampaikan kepada umat. Menyampaikan kajian sejarah itu betul-betul berimbang. Ini ada kaitan dengan kajian kita, ketauladanan kepada Rasul. Selama ini ketika kita berbicara tentang sejarah Rasulullah, penuh dengan berisi kisah ghazawat, peperangan dan pertempuran. Tapi itu tidak boleh dihilangkan. Karena itu saya tidak setuju dengan kurikulum yang berusaha sekarang menghilangkan ghazawatur Rasul, kisah peperangan Rasulullah dan jihad Rasul. Alasan itu akan menimbulkan semangat radikalisme, itu bohong. Tidak ada orang yang memahami kisah seperti itu menjadi teroris. Karena di dalam Islam hukum berperang bagaimana berjihad bukan berarti siapa yang berselera, siapa yang mengangkat senjata, tidak seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang ada. Tetapi betul, kita harus menonjolkan, memperlihatkan sisi-sisi lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sisi ekonominya? Supaya kesimpulan orang ini darah, ini peperangan, ini kematian, bukan itu saja yang melekat dalam kepala orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa profesor di bidang ekonomi. Beliau mengatakan Rasulullah itu pengelola ekonomi, Bu ya. Saya katakan, saya mau tahu pandangan para profesor, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya suatu masyarakat dipindahkan eksodus dari suatu tempat, hijrah, dari sisi latar belakang kehidupan, pola kehidupan mereka berbeda. Orang Madinah, petani, pengelola kebun. Orang Makkah, pedagang, berburu, beternak. Mereka tidak terlatih, walaupun sebagian mereka ada punya kebun antara Makkah dengan Taif, tapi tidak banyak. Artinya mereka tidak terbiasa hidup dengan pola hidup pertanian. Sekarang mereka pindah. Kemudian yang pindah itu bukan orang-orang yang berduit, bukan orang yang punya uang. Kemudian di tempat yang baru itu terjadi friksi yang sangat tajam antar komunitas, saling bersaing, saling berpacu. Bahkan latar belakang Madinah itu penuh dengan pertikaian antara Aus dan Khazraj yang diadu domba oleh 3 suku Yahudi besar. Nah, sekarang Rasul dengan para sahabat Muhajirin masuk di situ, dan sahabat Muhajirin dan Ansar sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira coba bayangkan apa keliru kalau saya mengatakan Rasulullah ketika awal memimpin Madinah menghadapi krisis multidimensi. Ekonomi, politik, keamanan, sosial. Nah, kalau ini perkaranya adalah Islam mengajarkan haus darah, ceritanya bukan seperti yang kita dengar. Rasulullah mencoba menata kehidupan sosial, membuat misak. Sebelum misak dengan piagam dengan umat Yahudi, mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Di mana darah di situ? Ini dari sisi historis. Bahkan persaudaraan Ansar Muhajirin tidak ditemukan setelah itu dimanapun. Bagaimana orang dipersaudarakan, tidak ada ikatan nasab dan rahim, tapi bersatu bersaudara benar lebih dari ikatan nasab dan rahim. Coba lihat Sa'ad ibn Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Rasul. Apa kata
Sa'ad ibn Rabi', ya Abdurrahman, anta akhi, engkau saudaraku di dalam agama, tidak ada hubungan lain. Fiddin. Wa ana aksarul ansari mala, saya orang Ansar yang paling banyak harta. Fakhus nisfahu, ambil separuh harta engkau saudaraku. Dan ada orang bersaudara seperti itu sekarang, bagi dua harta. Tidak sampai di situ. Wa tahti imra'atan, saya punya dua istri, engkau di sini tidak punya istri. Fakhtar, pilihlah mana yang kau suka, saya ceraikan, kau nikahi. Coba kalau ditawarkan ke orang sekarang tuh. Tapi bukan saya menyuruh yang begitu sekarang ini. Tapi kita ingin ambil bagaimana semangat kebersamaan. Nah, berarti dakwah Islam itu mawaddah. Nah, sekarang perkara kalau kita bicara dari aspek hukum, pidana, nah, timbangan bahwa di dalam Islam ada hukuman mati, tapi tidak semudah yang diceritakan orang. Nah, hari ini banyak orang menjelaskan mencuri potong tangan. Memangnya yang tangan yang dipotong itu pencurian seperti apa? Ukurannya bagaimana? Apakah setiap pencurian itu dipotong? Nah, jadi saya rasa kalau muncul yang seperti itu, bukan jawabannya yang sibuk kita sebenarnya, tapi pertanyaannya yang sibuk kita meluruskannya. Karena tidak bertemu di situ. Sama dengan hukum qisas. Coba bayangkan 10 keluarga yang akan menuntut qisas, satu saja memaafkan, pindah ke diyat. Satu saja. Nah, dan pada tingkat apa? Qatlul amd, pembunuhan secara sengaja. Dan untuk sampai kepada kesimpulan itu, bukan berarti setiap orang dibunuh dibabat. Akan ada proses. Coba lihat kisah Ma'is al-Aslami, hukum berzina. Ma'is datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni zanait, saya telah berzina, aqim alayya haddan, lakukan hukum Allah kepada saya. Ingin dirajam dia. Dia datang dari kanan, Nabi berpaling ke kiri. Dia datang lagi ke kiri, ya Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum. Berpaling lagi. Datang lagi untuk yang ketiga kali, kata Rasul, la la'allaka fakhattahu. Tidak, mungkin kau peluk saja, tidak. La, tidak ya Rasulullah, tidak. Saya memang berzina betul. La la'allahu qabbaltaha. Barangkali engkau cium saja, tidak. Tidak ya Rasulullah, saya benar-benar telah berzina. Apa jawaban terakhir kata Nabi? Afi aklika syai'? Engkau ada bermasalah, akal engkau tidak. Jadi orang sering berbicara tentang hukum, tapi tidak berbicara tentang proses hukum, peradilannya. Nah, dari situlah akan tampak keadilan. Coba hari ini apakah adil ketika orang tidak melakukan itu? Yang membunuh kadang sekian orang dihukum 20 tahun, masuk depan, ada pula yang langsung keluar belakang. Diskon setengah. Kemudian dapat remisi itu hamil. Hak asasi orang yang berbuat kriminal dipertimbangkan, hak asasi orang yang menjadi korban di mana. Jadi fahami tidak hanya dari materi hukum, tapi juga dari proses hukum. Nah, saya hanya bisa memberikan catatan yang demikian. Kemudian berikutnya adalah hadis. Hadis ini benar, hadis Abi Sa'labah ini, yaitu yang dikatakan oleh Nabi, kondisi di saat syuhan muta' wa hawa muttaba'an, kebakhilan ditaati, orang ingin menguasai seluruhnya. Bisa jadi, saya sepakat bahwa indikator dari syuhan muta', terjadinya monopoli dan berbagai macam untuk memuaskan kesenangan personal, untuk menguasai berbagai materi di negara kita, benar-benar sudah tidak bisa lagi kita sembunyi-sembunyikan. Betul, itu terjadi. Wa hawa muttaba'an, dan hawa nafsu yang diperturutkan. Dunia mu'sirah, dunia yang diutamakan, mu'saratan, benar.
Jadi indikator-indikator itu dalam kondisi demikian, kata Nabi, as-sabru fihinna. Jadi dalam hadis itu, kesabaran di zaman itu bagaikan apa? Masalul qabid. Jadi mislul qabid, perumpamaannya bagaikan orang alal jumar yang menggenggam bara. Betul. Artinya apa? Untuk mengambil sikap sabar dalam keadaan seperti itu di saat orang berpacu untuk mengejar dunia, di saat orang berpacu memperturutkan hawa nafsu, di saat orang berpacu untuk memonopoli segala sesuatu tanpa peduli kezaliman terhadap orang lain, kita mencoba menahan diri jangan terlibat dengan hal demikian. Apakah itu seperti menggenggam bara? Iya. Nah, cuma persoalannya, saya ingin ingatkan, setiap cerita tentang akhir zaman akan datang. Fitnah akhir zaman, alamatus sa'ah dan lain-lain. Satu yang perlu kita catat. Nabi tidak menyampaikan itu kepada kita untuk kita diam. Untuk kita menyerah. Untuk kita menerima. Ada orang yang sering kalau diingatkan, ya sudah Bu, ya anda usahlah payah-payah, betul. Ini kan memang sudah akhir zaman. Terus kita mau apa? Terima. Biarkan saja. Alamat sah nanti, alamat hari kiamat itu salah satunya ibu-ibu akan melahirkan tuannya. Berarti anak akan durhaka. Orang tua tidak akan dihargai. Terus ketika kita bertemu yang seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Ini sudah akhir zaman. Saya rasa sikap seperti itu tidak dituju oleh Rasul. So, kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu orang beriman bisa lolos dari yang demikian. Bisa lolos. Bagaimana caranya? Mengambil langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Rasul. Jadi orang yang merasa bahwa kehidupan ini, dalam keadaan ini seperti sekarang kita seperti menggenggam bara, iya. Tetapi bisa kita dinginkan bara itu dengan apa? Dengan konsep keimanan dan keteguhan kita di dalam berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep itulah yang saya minta dulu jabarkan bersama, bukan hanya ulama ahli fikih saja. Jabarkan dengan ekonominya, jabarkan dengan politiknya, jabarkan dengan ilmu sosialnya, yang di situ terjadi integrasi keilmuan sehingga langkah-langkah itu bukan hanya sekedar tausiah tetapi implementatif. Nah, hari ini dipotong orang informasi antar itu. Ulama sibuk baca ayat, yang ekonom sibuk menghitung dengan kalkulator, halal dan haram entah di mana letaknya. Nah, kita akan bisa lebih kuat dalam bersabar ketika kita punya sistem yang itu merupakan jabaran dari petunjuk nas. Saya rasa itu akan memudahkan, akan memberikan keringanan. Tapi tentu bagaimanapun kita berusaha, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik.